Oke, yang berikut adalah loam Pro 2 MyWi first generation. So dekat bagian loam nih dia ada beberapa bush dan juga ball joint. Sebagai contoh yang dekat sini yang bagian belakang nih dikenali sebagai rear bush yang bulat nih. Kadang-kadang dia boleh bermasalah dekat bagian sini sama ada dia koyak ataupun pecah. Dan selepas tu dekat bagian sini pun dia ada bush. Yang ni front bush, yang ni bagian stabilizer link. Manakala yang ni bagian ball joint loam lah yang melekat dekat bagian knuckle. So antara simptom yang ditimbulkan apabila loam ni bermasalah, salah satu dia ada bunyi ketukan apabila kita langgar bump. Kedua masalah elemen lah. Ketiga dia ada masalah bila kita bawa kita langgar bonggol kah ataupun jalan tidak rata kah kita punya steering ni kadang-kadang dia jadi liar, kadang-kadang pergi kiri atau kanan, bergantunglah mana loam yang bermasalah. Yang tu selalunya terjadi dekat bagian bush loam lah. Sekiranya bush rear ni yang melekat dekat bagian loam ni dia pecah kah, koyak kah, so itulah yang menyebabkan salah satu simptom yang menyebabkan kita punya steering ni tiba-tiba pandai tarik pergi kiri atau kanan. Sekiranya kita langgar bump kah, langgar bonggol ataupun kawasan tidak rata. Di mana dia ada kesan pecah lah dekat bagian bush ni, dekat rear bush loam. Begitu juga dekat bagian sini dia ada bush. Dia punya simptom sama juga macam yang bush bulat tadi itu. Korang punya steering pandai tiba-tiba tertarik lah kalau kita langgar bump ataupun bonggol. Sekiranya kedua-dua bush tadi sudah bermasalah lah. So selain daripada itu juga dekat sini dia ada ball joint yang melekat dekat bagian knuckle. Sekiranya ball joint ini sudah bermasalah ataupun dia ada pre-play, itu juga boleh menyebabkan bunyi ketukan apabila kita langgar bonggol ataupun kawasan tidak rata lah. Dekat sini pun dia ada ball joint yang ni stabilizer link. Sama juga kalau kita langgar kawasan bonggol kah, kawasan tidak rata, kalau ball joint ini sudah bermasalah boleh menyebabkan bunyi ketukan lah ataupun clunking. So secara kesimpulannya apabila loam ini bermasalah boleh menyebabkan bunyi ketukan ataupun clunking, bunyi squeaking dekat bagian bush, bunyi ketukan dan clunking tu biasanya berlaku dekat bagian ball joint lah. Dan bunyi squeaking ataupun kita punya steering ni pandai tarik ke kiri atau kanan tiba-tiba selalunya disebabkan oleh bush loam yang bermasalah lah, sama ada dia pecah ataupun koyak kah ataupun dia ada pre-play. So selain daripada bunyi ketukan, squeaking ataupun masalah orang punya steering tu pandai lari kiri kanan tiba-tiba dan juga masalah elemen, salah satu lagi kesan yang paling bahaya dekat kereta korang sekiranya loam ni bermasalah. So dia boleh efek kepada pemanduan korang lah, jadi tidak selamat. So dekat sini sekiranya ball joint ni sudah bermasalah ataupun sudah betul-betul teruk, so ball joint pun boleh terlepas lah dari bagian loam dan menyebabkan korang punya tayar pun terus lari kedudukan dan menyebabkan pemanduan tidak selamat lah. Dan begitu juga dekat bagian ball joint stabilizer link ni pun dia boleh tercabut ataupun terlepas sekiranya sudah bermasalah. Dan dekat bagian bush ni pun apabila dia sudah bermasalah ataupun sudah pecah teruk, boleh menyebabkan pre-play lah dekat bagian loam dan juga kedudukan loam ni dia boleh berubah-ubah lah. Dan seterusnya boleh menyebabkan bunyi-bunyian dekat bagian suspension, masalah elemen, dan yang paling teruk lagi keselamatan korang lah semasa memandu kereta. Itu yang paling utama. Dan sebagai perkongsian hari ini saya akan tunjukkan korang lah cara pemasangan loam yang ikut spek lah ataupun kita rujuk manual workshop, cara pemasangan yang betul lah orang bilang. Jadi kita tanpa membuang masa kita terus ke part pemasangan lah. Untuk part buka dia ni saya tidak record, saya hanya record untuk part pemasangan lah. So kita terus ke part pemasangan. Oke geng, untuk pemasangan loam kita pasang loam ni yang sebelah sini dulu yang ada bush bulat. Kita pasang dekat bagian frame dan juga bodi kereta. Diikuti kita pasang front bush loam ni lah sebelah frame juga yang depan ni. Kita bagi masuk, godek-godek aja nanti dia masuk lah tu. Dan selepas tu kita boleh bagi masuk ball joint loam ni dekat bagian knuckle. So dekat bagian loam ni kita pasang bolt 17 mm yang melekat dekat bagian rear bush ni, yang melekat dekat bagian frame dan juga bodi kereta tu. So untuk bolt ni kita bagi dia masuk, bagi dia agak-agak rapat je dulu.
Diikuti kita pasang bolt yang sebelah front bush nih. Kalau susah orang mau bagi masuk, orang kiau loam tuh dan bagi masuklah bolt 17 mm juga. Sama juga lah bolt nih kita adjust bagi masuk sampai rapat. Tak perlu kemaskan lagi lah. Bagi masuk dia agak-agak mau dekat rapat aja lah. Dan selepas itu kita boleh pasang nut 19 mm yang terikat antara bagian ball joint loam dan juga knuckle tuh. So yang ini pun kita bagi dia agak-agak rapat aja, tak perlu kemaskan lagi. Diikuti kita bagi masuk ball joint stabilizer link ini dekat bagian stabilizer bar lah. So dekat sini pun kita pasang dia punya nut nih, nut 14 mm ni pun bagi dia agak-agak rapat aja, tak perlu kemaskan lagi. Dan setelah orang bagi masuk ke semua bolt dan juga nut yang berkaitan dekat bagian loam, so selepas itu orang boleh jack lah dekat bagian loam nih, dekat bagian demnya ball joint. So antara tujuan kita mau buat begini adalah untuk memastikan supaya bush tuh dia berada di kedudukan yang betul lah. Sebelum kita kemaskan ke semua bolt tuh. Sebagai contoh, kalau kita kemaskan terus, terutamanya bolt dekat bagian yang melekat antara bush tuh, so itu boleh menyebabkan jangka hayat bush nih. Contohnya kalau dia belum berada di kedudukan yang sepatutnya, bush tuh sudah tertarik ataupun dia terturun ataupun ternaik. So itulah yang menyebabkan salah satu punca kenapa bush yang ada dekat loam nih dia cepat rusak ataupun bermasalah lah. Dan untuk memastikan bush yang ada dekat bagian loam nih, dia punya front bush dan juga rear bush dia tuh lebih tahan lama dan juga jangka hayat dia tuh lebih panjang, sebaiknya sebelum kurang terus ketatkan bolt tuh, kurang pastikan dulu kedudukan loam tuh dia berada di kedudukan yang betul, baru kita kepaskan ke semua bolt dan juga nut yang berkaitan dekat bagian loam lah. Dan selepas itu barulah kita kemaskan ke semua bolt dan juga nut yang berkaitan dekat bagian loam. So yang ini saya tok dekat bagian rear bush dulu. Yang ini saya tok dia ikut spek hilang. Untuk nilai tok kurang boleh rujuk dekat tulisan yang tertera dekat video nih. Dan selepas itu kita boleh kemaskan ataupun tok bolt yang terikat dekat sebelah sini, yang front bushnya bolt nih. So yang ini pun saya tok ikut spek hilang. Dan untuk nilai tok tuh kurang boleh rujuk dekat tulisan yang tertera dekat video ini lah. Selepas itu dekat bagian ball joint pun kita boleh kemaskan. Memandangkan dekat sini tok wrench tidak muat, so kita guna spana biasa aja. Yang ini saya ikat dia bagi dia cukup rasa lah, agak-agak mau dekat sampai nilai tok yang tertera dekat video nih. Dan selepas itu kurang jangan lupa pasang dia punya klip. Dan selepas itu kita boleh kemaskan ball joint stabilizer link yang sebelah atas nih. Begitu juga dekat bagian bawah lah. Untuk pasang dia ini mudah aja, tapi dia punya nilai tok pun lebih kurang sama aja. Ball joint sebelah bawah dan juga atas dia punya nilai tok tuh sama saja. Jadi kurang rujuk dan nilai tok dekat video nih. Dan untuk langkah yang terakhir kita boleh pasang baliklah kita punya tie rod. Dan selepas itu kalau kurang guna nut jenis macam ini tidak payah pakai pin lagi. Kalau kurang guna jenis castle nut kurang wajib lah pakai pin. Dan yang ini pun kita tok ikut spek hilang. Memandangkan yang bolt ini selalu loose kalau kita ketatkan terlalu ketat. Jadi yang ini saya sarankan kurang ketatkan bagi dia cukup rasa aja lah. Nilai tok dia ada dekat bagian bawah sini. Dan begitu saja cara pemasangan loam kalau kita ikut manual workshop lah.